Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Melanjutkan video gue sebelumnya, dimana kalau lo belum nonton lo bisa lihat di sini. Di mana? Sini apa sini? Pokoknya di atas sini lah ya. Tentang Bang, kenapa lo nggak suka pakai batu cincin? Kurang lebih gitu kan? Gue ingin melanjutkan dan mengkaji lebih dalam tema yang berhubungan sama mineral-mineral ini. Oke? Berhubung gue lagi memiliki atau dipinjami oleh Crystallis oleh istri gue contoh-contoh barangnya di sini, gue akan membahas kepada kalian tentang satu spesifik field, yaitu crystal healing. Gue yakin mungkin banyak dari kalian yang belum familiar, jadi pantengin aja episode kali ini. Dan buat kalian yang ketemu channel ini karena memang browsing tentang crystal healing, mudah-mudahan pembahasan gue ini bisa memberikan gambaran kalian tentang apa sih crystal healing itu secara umum dan bagaimana. So, stay tune karena gue akan langsung masuk ke pembahasan tentang crystal healing. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang penggunaan kristal terhadap kehidupan sehari-hari atau keperluan sehari-hari, kita bisa sedikit balik ke bangsa atau zaman Egyptian kuno. Pada saat itu batu-batu seperti turquoise, seperti lapis lazuli, carnelian, malachite, itu batu-batu tersebut sudah digunakan sama mereka sebagai aksesoris atau sebagai ornamental dan amulet yang bertujuan untuk melindungi diri mereka dari let's say roh jahat atau sifat buruk orang dan lain sebagainya. Mereka gunakan itu semua. Artinya apa? Penggunaan kristal ini sejak zaman dulu kala. Selain bangsa Mesir kuno, salah satu bangsa yang kalau kita bicara kristal nggak boleh kita lupakan adalah bangsa Yunani kuno. Why? Karena bagi kalian yang belum tahu, nama kristal itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kristallos, yang artinya adalah ice. Karena begini, ya, kenapa ice? Karena mereka meyakini bahwa turquoise ini berasal dari es yang membeku dan selamanya tetap membeku, sehingga menjadi kristal seperti cluster quartz ini. Itulah asal muasal kata kristal itu sendiri digunakan, kristallos. Selain itu, kalau kita tahu, kalau lu tahu ametis. Ametis itu asal katanya adalah amethistos, yang artinya adalah not drunken, atau ya karena gitu ya. Diyakini ketika lo pakai ametis, lo bakal terhindar dari kemabuk-mabukan. So next, setelah itu ya, kita akan masuk ke pembahasan tentang crystal healing. So what is crystal healing? Secara dasar, crystal healing adalah salah satu alternatif terapi atau alternatif medicine, bisa bilang gitu juga ya, alternatif terapi yang menggunakan kristal sebagai sumber energinya untuk menyeimbangkan energi yang ada di dalam tubuh kita semua. So pertanyaannya adalah gimana bisa suatu mineral atau kristal membantu kita menyeimbangkan energi? Apa gitu kan? Gini, kristal itu sendiri, kristal atau mineral terbentuk dari proses alam yang terjadi sekitar jutaan tahun, bahkan sampai puluhan juta tahun. Bahkan ada satu mineral, itu zircon, yang umurnya seumur bumi, yaitu 4 billion. Nah, melihat proses yang begitu kompleks, kristal diyakini atau mineral diyakini menyimpan energi yang begitu besar dari sekelilingnya dan dari semua peristiwa yang terjadi dalam proses tumbuhnya. Barulah pada akhirnya lama-kelamaan kristal tadinya dalam banget, pelan-pelan dia naik karena proses dia naik dan naik sampai akhirnya kedalamannya manusiawi untuk ditambang. Baru akhirnya ditambang. Itulah cikal bakal kristal mineral itu terjadi dan bagaimana kristal diyakini dapat menyimpan energi. Kalau kita bicara crystal healing, kita juga pasti orang-orang yang udah berkecimpung di dunia crystal healing tahu bahwa crystal healing sangat amat berkaitan dengan cakra. Apa itu cakra? Cakra adalah energi center yang ada dalam tubuh kita. Dan energi center ini secara garis besar terbagi menjadi 7. Mulai dari crown chakra, ada third eye, ada throat chakra, ada heart, ada solar, ada sacral, dan terakhir ada root chakra. Kristal ini diyakini dapat menjadi satu media untuk mengembalikan atau menyeimbangkan energi dalam tubuh kita yang tidak balance. Cakra pun begitu. Ketika cakra ini ada terganggu, cakra tubuh kita ada yang terganggu, diyakini energi kita pun menjadi tidak balance. Dan kristal diyakini dapat membantu menyeimbangkan energi tersebut sehingga tubuh dapat memulai proses self healingnya dengan sendirinya. Nah, lantas mungkin muncul pertanyaan begini, kalau kristal sepowerful itu bagaimana cara menggunakan dan apa aja sih benefit kristal ini?
Well, basically gini ya, menggunakan kristal punya berbagai macam cara. Kalian bisa pakai sebagai kalung, sebagai cincin, atau kalian bisa bawa, atau kalian sekedar taruh di rumah kalian, itu bisa. Nah, mengenai kristal-kristal ini, masing-masing dikatakan memiliki kemampuannya yang beda-beda. Ada yang kristal bagus untuk anxiety, ada yang bisa buat insomnia, ada yang buat segala macam, oke? Apa yang mesti diperhatikan ketika kita ingin menggunakan kristal sebagai metode healing tadi itu? Pertama gini, dari sisi gemologi yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue sarankan kalian adalah pastikan dulu kristal yang kalian pilih betul-betul natural, kristal asli, dan tanpa treatment. Nah ini, kalau penonton channel ini gue yakin udah familiar karena gue berkali-kali gue bahas tentang treatment. Tapi buat kalian yang mungkin baru pertama nyasar ke channel ini karena penasaran dengan judul kristal healing ya, pada dasarnya batu-batuan, permata, mineral, dan kristal dan teman-temannya ini banyak sekali atau bisa dilakukan treatment untuk mempercantik penampilannya. Misalnya ada treatment heat yang dapat merubah warna amethyst menjadi citrin. Lalu ada treatment coating. Kalau kalian tahu ada yang namanya aura quartz. Itu tuh coating. Nggak ada quartz aslinya memantulkan warna seperti itu, di coating. Di coating dengan layer. Bisa pakai titanium atau lain-lainnya, oke? Di coating sehingga berpenampilan seperti itu. Lalu dan lain sebagainya. Bahkan ada yang radiasi. Jadi kita mesti hati-hati. Kenapa? Kalau kristalnya atau mineralnya aja udah di treatment, energi apa lagi yang bisa lo harapin dari kristal itu? Energi tersimpan ketika kristal itu memang mengabsorb semuanya kan. Kalau dilakukan treatment, gue yakin itu juga akan menghilangkan banyak energi yang terkandung di dalamnya. Jadi itu penting, oke? Dan yang pastinya lah jangan sampai jangan kristal sintetik gitu kan. Kan ada, karena ada juga sintetiknya. Kayak seperti quartz itu tuh ada sintetiknya yang sangat amat mirip. Makanya dibutuhkan jasa James Lab biasanya untuk memisahkan. Next, ini juga penting ya. Mungkin banyak yang nanya gini, kan basic gue adalah gemolog gitu kan, di gemologi. Bagaimana pandangan gue soal crystal healing ini? Pertama gini, lo mesti paham bahwa crystal healing ini bisa disebut sebagai pseudoscience atau alternative science yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah khasiatnya. Dan pseudoscience ini seringkali berkaitan erat dengan placebo effect. Apa itu placebo effect? Lu sering baca nggak riset misalnya gini, ada dokter ya, dokter ini punya pasien, misalnya ada 10 pasien, yang 5 dikasih obat beneran untuk meredakan sakit kepalanya, dan 5 lagi dikasih sugar pill. Tetapi 10 pasien ini nggak tahu mereka dikasih obat bohongan atau obat beneran. Yang mereka tahu adalah mereka hanya dikasih obat untuk meredakan sakit kepalanya. Dua-duanya melaporkan efek yang kurang lebih sama. Yang minum obat mengatakan iya betul, nyeri kepalanya hilang. Dan yang minum sugar pill atau obat bohongan berisi sugar juga mengatakan bahwa iya sakit kepala dia jauh mereda. Biasanya penelitiannya bukan 1 hari ya, tapi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu dan sampai bulan-bulanan. Tapi apa poinnya? Yang dapat diambil dari sini adalah ketika kita mempercayai sesuatu hal, itu bisa menjadi satu hal yang benar gitu. Karena otak kita ini atau pikiran kita bekerja dengan cara luar biasa. Ketika kita meyakini hal tersebut, maka itu akan terjadi sama kita. Dan itu terjadi dalam placebo effect. Nah, tapi di satu sisi, meskipun banyak saintis mengatakan demikian soal crystal healing, gue juga meyakini, ya, gue adalah orang yang yakin sama keberadaan energi di sekitar kita. Contoh lah, misalnya kalau lo di rumah ini diisi oleh banyak hal kebaikan, akan ada energi yang gak terlihat, energi baik, yang mungkin secara tidak sadar kita rasakan. Dan begitu pun juga kristal. Gue yakin bahwa kristal menyimpan energi, yes. Gue yakin kristal mempunyai energi yang sangat amat kuat karena ada proses yang begitu panjang tadi. Tetapi satu hal yang mau gue pesan adalah kristal is not the magic tools. Tetap bagaimanapun kembali lagi diri lu dulunya gitu. Kristal ini hanya media. Ada amethyst. Amethyst itu kristal yang diyakini dapat meredakan insomnia. Lu genggam tuh amethyst, lu mau tidur, lu taruh sebelah lu. Tapi kalau lu jam 9 malam atau jam 10 malam lu ngopi 2 gelas, ya lu gak akan bisa tidur bro. Atau amethyst yang katanya dapat mencegah lu mabok, tapi lu pegang amethyst, lu minum vodka atau whisky terus-terusan sebotol, lu collab bro. Sis, benar banyak sis juga kali video ini. Lu collab. Jadi ini bukan magic, itu tetap semuanya kembali lagi ke diri lu dulu. Gimana kita memperlakukan diri kita. Dan gue yakin kalau kita udah benar, kita udah berusaha berubah menjadi lebih baik kepada diri kita,
kristal juga pasti bakal atau bisa dapat membantu. So sekali lagi ya, ini semua tentang lo percaya atau nggak percaya. Kalau lo percaya, bisa jadi kristal yang betul dapat berefek. Tapi kalau lo nggak percaya, gue yakin lo nggak akan ngerasain benefit apapun. Oke? So, udah, gue rasa itu aja dari gue. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, share, dan komen video ini. Buat kalian yang baru ketemu channel ini, ya mungkin bisa subscribe juga. Oke? Oke guys, see you on another video. Bye-bye.